سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu namanya kunyah. Kunyah itu masudira bi abin wa ummin. Sesuatu yang disandarkan kepada ayah dan ibu. Munjar kita Banjar, Abah Ahmad, Mama Udin, itu ngarannya kunyah kalau di dalam bahasa Arab. Maka Abu Bakar itu kunyah. Nah, nama beliau Abdullah bin Abu Quhafah. Abdullah bin Abu Quhafah. Jadi sahabat empat atau khalifah yang empat ini seluruhnya diawali dengan huruf Ain. Abu Bakar namanya Abdullah. Kemudian khalifah yang kedua Umar ibnul Khattab, Ain juga. Kemudian khalifah yang ketiga Utsman ibnu Affan, Ain juga. Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib, Ain juga. Ujar ulama dulu, barang siapa menulis empat ain itu di kendaraan darat ataupun laut atau air, maka insya Allah diselamatkan oleh Allah. Ini yang jar orang wafak ain yang empat dah. Nah, ditulis ain empat ini hakikatnya Abdullah, Umar, Utsman, Ali. Ain berataan. Hebatnya dah khalifah. Seluruhnya khalifatur apa? Khulafaur Rasyidin. Diawali dengan Ain. Nah, ayah beliau namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah. Jadi Abu Bakar itu hanya kunyah. Nah, gelar beliau As-Siddiq. Siddiq itu gelar, dan beliau itu diberi gelar ketika membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh orang kafir, oleh orang musyrik kepada Abu Bakar, bukan yang diceritakan oleh Rasulullah. Maka Sayyiduna Abu Bakar mengatakan, fa usaddiq, aku akan membenarkan apa yang terjadi kepada Rasulullah, bahkan yang lebih jauh daripada itu. Maka diberi gelarlah beliau As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang membenarkan. Ya tahu-tahu juga kita sedikit lawan Khulafaur Rasyidin, jangan buta kakap lalu lawan sahabat Rasulullah. Seharusnya fans kita adalah orang-orang yang mulia, bukan artis-artis kafir, bukan pemain-pemain kafir yang dijadikan fans, tetapi fansnya adalah sahabat Rasulullah. Fansnya Sayyidina Umar bin Khattab, kan? Mengkakan-kakan wah ini kada tahu lagi siapa garang Abu Bakar tuh menjual minyak tuh wajar, kan? Kada tahu lagi sudah di Abu Bakar. Siapa garang Umar tuh ya, yang menjual sanggar tuh, Allah.
kita sudah mulai krisis sejarah, sehingga generasi-generasi penerus kita buta dengan sejarah-sejarah Islam. Ia tidak mengenal Sayyidah Khadijah, ia tidak mengenal Sayyidah Fatimah, ia tidak mengenal siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Utsman. Bahkan ia lebih mengenal orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang-orang kufar. Padahal mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini yang kita khawatirkan kepada generasi-generasi kita akan datang. Mereka tidak lagi berkiblat kepada orang-orang yang mulia. Yang menjadi ikutan mereka, yang menjadi teladan mereka adalah pakaian-pakaian, gaya-gaya, cara bicara orang-orang kafir. لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا عَلَى جُهْرِ ضَابٍ لَاتَّبَعْتُمُوهُ. Kalian, kata Nabi, kelak akan mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu ala juhri dhab, sehingga ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak, lattaba'tumuhum, kalian mengikuti mereka. Sahabat nanya sama Rasul, "Al Yahud wan Nasara ya Rasulullah?" Apakah yang kau maksud itu Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Di dalam Al-Quran pun Allah menyatakan, "Walan tarada 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka tidak akan pernah ridha kepada engkau ya Muhammad, bahkan kepada umat-umat engkau, sehingga engkau dan umat engkau mengikuti agama mereka, mengikuti gaya mereka, mencontoh kepada mereka. Mudahan kita dan generasi-generasi kita, zuriat-zuriat kita diselamatkan oleh Allah. Khaliful Yahuda wan Nasara, selisihi gawian Yahudi dan Nasrani. Maka bagaimana bisa kita menyelisihi pekerjaan Yahudi dan Nasrani kalau kita sendiri enggak faham dengan ilmu agama? Bagaimana bisa ia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah kalau ia jahil di dalam ilmu agama? Lima pahandak makan sunnah Nabi kada pinandu, babaju sunnah Rasulullah kada pinandu, ada tahu lagi. Bacaan bebaju aja kada suah lagi, kada tahu. Seumuran bebaju kada tahu bacaan bebaju yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan bacaan bebaju itu bacaan ada bacaannya, dan ini warid dari Rasulullah. Allah, seharusnya ini yang diajarkan kepada anak-anak kita. Memakai pakaian dari sebelah mana, melepas pakaian daripada sebelah mana, bagaimana cara memakai celana, memakai salawar atau nanggaya apa sunnahnya, banyak kita tidak tahu lagi. Yang sunnah memakai salawar itu berduduk, berkursi kah atau duduk di lantai kah, terserah. Sunnahnya berduduk. Kan? Kita seumuran memakai salawar berdiri ya. Amun tapih pangguro jar, amun tapih pian pakai berduduk, ya jadi endrok. Enggak kawa, itu memang sunnahnya berdiri. Pada akhir zaman sunnah Rasulullah ini seperti asing. Maka Nabi mengatakan, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Beruntung orang-orang yang asing. Siapa orang-orang yang asing? Alladzina yuhyuna an-nas, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang yang asing itu, kata Rasulullah, mereka yang menghidupkan sunnahku, sedangkan manusia-manusia lain
mereka sudah melupakan bahkan mematikan sunnahku. Na'udzubillah. Sehingga di dalam keluarganya enggak faham dengan sunnah Rasulullah. Ya Rasulullah, mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita. Ini kewajiban kita nih. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian daripada api neraka. Tapi mun yang umma bungol, yang abah bungol, yang anak tambok, di mana hendak memelihara dari api neraka? Allah. Mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, amal yang saleh, sehingga bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah meletakkan batu dalam mulutnya untuk mencegah dari pembicaraan yang tidak berguna. Ia mengisyaratkan kepada lisannya seraya berkata, inilah yang memasukkan aku di tempat yang baik dan tempat yang buruk. Beliau mengisyaratkan kepada lisannya, nah ini Yazidin yang memasukkan aku di tempat yang baik pun juga di tempat yang buruk. Al-lisan syakluhus saghir wa dararuhul kabir. Lisan, kata Imamul Ghazali, bentuknya kecil tapi mudaratnya begitu besar. Tapi ketika ia bisa memanfaatkan lisannya, syakluhus saghir wa naf'uhul kabir, manfaatnya pun juga besar. Manfaatnya juga besar. Sehingga bagi para ulama, bicara mereka itu emas dan diam mereka itu perak. Karena mereka berbicara dengan ilmu. Sedangkan bicara kita adalah perak dan diam kita emas. Karena kebanyakan bicara kita adalah perkara yang sia-sia. Lalu kita nih bila berdiam, justru diam kita itulah emas. Dan diam di sini digantinya dengan zikrullah. Bukan ranai, kada bebacaan baca Quran, kada bersalawat, kada beristighfar, kada. Itu bukan yang dimaksud diam. Diam di sini maksudnya diam dari yang munkarat, diam dari dusta, diam dari ghibah, diam dari fitnah. Itu maksud diam, bukan ranai, kada bebacaan lagi. Itu salah memahami tentang diam. Nah kemudian ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, ia terlihat dalam mimpi oleh salah seorang sahabat. Karena mimpi ini bisa dijadikan dalil, karena mimpi para aulia Allah itu menjadi ilham, itu adalah ilham dari Allah. Sedangkan mimpi Nabi itu wahyu. Namun mimpi kita bunga tidurnya. Kita ini bila bermimpi bisa jadi karena hayalan, itu bisa. Atau gawian di siang hari tabawa ke malam, ya lalu termimpi. Siang hari mau ulah wade, malam bermimpi mau ulah wade. Anlah, itu mimpi bawaan. Sedangkan mimpi-mimpi orang saleh adalah bisyarah dari Allah. Sehingga tafsir daripada lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Lahumul busyra, bagi mereka kegembiraan. Maka al busyra di sini adalah ar-ru'ya salihah, mimpi-mimpi yang indah.
Bagi mereka para aulia Allah diberikan ar-ru'yatus salihah, mimpi-mimpi yang indah. Jadi busyara di sini ditafsirkan oleh sebagian ulama mimpi yang indah. Bisa jadi mimpinya sidin yang bermimpi atau orang bermimpi lawan sidin. Gitu tak? Bisyarahnya tadi tak? Orang yang bermimpi lawan sidin dan di dalam mimpi orang tadi memberikan kabar gembira lawan kita. Nah itu busyara juga. Siapa yang mendapatkan ini? Para aulia Allah, para orang-orang saleh. Makanya mimpinya di situ lalu banyak menjadi kenyataan, bahkan menjadi isyarat. Mun mimpi kita nih bilang alihai dibuka di tafsir mimpi. Ini ada kitab, Udun punya kitab judulnya Ta'birul Manam fi Ta'wilil Ta'birul Anam fi Ta'wilil Manam. Kalau ada khilaf judul kitabnya itu. Jadi itu tafsir mimpi yang dikarang oleh ulama. Jadi mimpi itu salah satu sahabat yang ahli tafsir mimpi adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini di dalam kitab tersebut salah satu sahabat yang ahli tafsir mimpi. Kalau Nabi yang ahli tafsir mimpi adalah Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Nabiullah Ya'qub abahnya Nabi Yusuf. Ya Allah, yang Nabi Yusuf bermimpi, ya abati inni ara apa Urubai inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya Allah, yang menafsirkan mimpi tadi Abah Sidin. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Abah ulun malam tadi melihat 11 bintang. 11 bintang lawan matahari dan bulan. Yang mana 11 bintang matahari dan bulan ini li sajidin lawan ulun tunduk bahai. Apa isyaratnya? Ya ujar Nabi Ya'qub, 11 bintang itu ia ding sanak nyawa wahai Yusuf. Ding sanak nyawa. Jadi seluruh ding sanak Nabiullah Yusuf itu sekalipun di awal sebelum mereka diangkat menjadi nabi, mereka seperti ada kecemburuan dengan Nabiullah Yusuf yang sampai ditimbai ke sumur kalau lah itu kisahnya kalau ada kecemburuan karena Nabi Ya'qub ini cinta benar lawan Nabi Yusuf. Ternyata pada akhirnya mereka saudara Nabiullah Yusuf itu menjadi nabi dan tunduk kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Wasyamsu wal qamar, matahari lawan bulan itu wahai Yusuf, abah lawan mama ikam. Allah. Jadi kalau di kalangan para nabi yang ahli tafsir mimpi adalah Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Nah di kalangan para sahabat yang ahli tafsir mimpi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Konon menurut khabar kalau di zaman Guru Cantong dah yang ahli tafsir mimpi salah satunya adalah beliau. Salah satunya beliau bila bermimpi bawang ini isyaratnya, bila bermimpi gula ini isyaratnya. Yang mengisahkan ini anak Sidin almarhum Guru Husin non ulun. Jadi abah itu salah satu ulama yang ahli tafsir mimpi.
Allah. Jadi bahari ranjak sidin memadahi ulun pinandui mimpi lah ya sidin pinandui mimpi. Karena baik atau tidaknya hati seseorang itu nampak di dalam mimpinya. Jadi mun pian hendak tahu baik kadanya hati kita, lihat mimpi pian mengaya apa. Karena mimpi tidak pernah berdusta. Mimpi kada kau berdusta. Pian hendak bermimpi nila misalnya malam ini mimpi abah guru sakumpul kawalah kada kawa. Yang mengatur mimpi itu Allah. Ruh kita kemana? Al-arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'tarafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh itu bersop-sop seperti tentara berbaris kata Nabi. Fama ta'arafa minha i'tarafa. Orang yang saling kenal rohnya ini akan bertamu di alam mimpi. Wa ma tanakara minha ikhtarafa. Orang rohnya itu berjauhan kada pacangan bermimpi biar guring sebantal lawan sidin. Kada kau bermimpi nyerohnya itu ikhtalafa berselisih. Ada yang berpuluh tahun umpat lau belajar non guru tadi kada suatu mimpi guru jadi rohnya ikhtalafa berselisih rohnya. Ada yang kada suah belajaran non sidin bermimpi lawan sidin rohnya ikhtalafa. Yang dalilnya itu al arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Allah, kada kau diulah-ulah mimpi ini, kada kau diulah-ulah. Jadi mundasar hati itulah kada baik ya mimpi kuntilanak, mimpi Dracula, mimpi pembunuhan. Itu aja mimpi itu. Mun hati ini bersih, baik mimpinya. Kan? Jadi masing-masingnya meminandui mimpi seorang. Seandainya baik juga mimpi kita, jangan juga merasa baik wali saku undani, jangan juga bisa jadi itu ujian dari Allah. Nah kemudian jadi terlihat Sayyiduna Abu Bakar itu di dalam mimpinya, kemudian dikatakan kepadanya, dipandiri Abu Bakar tadi, ke tempat mana engkau dimasukkan oleh lisan engkau. Pian kalau waktu hidup nih bapandir, lisanku nih yang memasukkan aku ke tempat yang baik dan ke tempat yang buruk. Lalu sidin dimimpi yang seorang sahabat nih bermimpi kepada Abu Bakar As-Siddiq sesudah beliau meninggal dunia. Jadi ujar sahabat tadi, ke tempat mana engkau dimasukkan oleh lisan engkau? Abu Bakar menjawab, aku ucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka aku dimasukkan ke dalam syurga. Allah. Dan beliau memang dari hidupnya sudah diberikan bisyarah oleh Rasulullah, salah satu sahabat yang mendapatkan jaminan syurga dari Allah. Dengan ikhlasnya aku mengucapkan la ilaha illallah jersidin, maka kalimat yang keluar daripada lisanku inilah yang memasukkan aku ke dalam syurganya Allah. Mundasar bujur la ilaha illallah kita itu ikhlas, ini akan menyebabkan kita masuk ke dalam syurganya Allah. Nah yang jadi pertanyaannya, nang kaya apa garang ikhlasnya la ilaha illallah tadi dah? Maka ulama sufiyah mengatakan orang yang ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah, cirinya bahwasanya la ilaha illallah itu tuhjizuhu an maharimillah, mendindingi dirinya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu bukti ikhlas.
Muntung nela la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini menjadi perisai dirinya daripada perkara-perkara yang maksiat. Amun masih la ilaha illallah manjinet masih berarti belum ikhlas. Ada la ilaha illallah tuak jadinya belum ikhlas tuh berarti. Sampai la ilaha illallah ini menjadi dinding daripada segala perkara yang diharamkan oleh Allah. Makanya la ilaha illallah itu hisnun hasin, perisai yang sangat dahsyat, asal bujur ikhlas. Dan jadi kita selama ini inilah masih belum ikhlas lagi mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena masih banyak dosa yang kita lakukan. Dosa mata masih ranjak, dosa telinga ranjak, dosa muntung ranjak. Sudahnya dosa yang diparut inilah memasukkan sesuatu yang haram, ranjak juga. Berarti ucapan la ilaha illallah kita belum ikhlas lagi. Amun dasar ikhlas, maka ia akan masuk ke dalam syurganya Allah. Sejauh benar kita lah, jauh benar. Oleh sebab itu berusahalah sekuat tenaga engkau untuk menghindari pelanggaran lisan, karena ia adalah penyebab terkuat yang dapat membinasakan engkau di dunia dan di akhirat. Jadi sebab terkuat yang membinasakan seseorang di dunia dan di akhirat karena lisannya. Ujar guru Bahari, banyak muntung badan binasa. Nyata iya sidin menyeraput. Nah, di sini muntung, di kuluk muntung, di kepala muntung, binasa banyak muntung, badan binasa. Jadi di dunia sudah dinampakkan oleh Allah, apalagi di akhirat. Jadi karena lisan kita yang menyebabkan kebinasaan dunia dan akhirat. Karena lisan kita. Dan yang penting diperhatikan, salah satu daripada wakil lisan adalah tulisan. Tulisan itu wakil daripada lisan. Dan jadi hati-hati yang maulah status. Undajar kada bepandir, cuman ulah undajar menulis status saja itu wakilnya. Sama aja juga. Tulisan itu menjadi wakil bagi lisan kita. Apa yang kita tulis, apabila tulisan itu dibaca haram, maka ditulis pun juga haram. Apabila tulisan itu dibaca haram, maka ditulis pun juga haram. Itu di dunia saja nih, di dunia saja sudah nampak kebinasaan daripada lisan. Sampai Nabi mengatakan, al-bala muwakkalun bil mantiq. Ada hadis Nabi itu, al-bala muwakkalun bil mantiq. Bala itu diwakilkan dengan tutur kata. Jadi penyebab turunnya balanya Allah, sebab yang terbesar adalah tutur kata seseorang. Ini yang jadi turunnya bala nih, pandiran-pandiran kita yang macam-macam. Pandiran kita yang bahapal, pandiran kita yang ghibah, pandiran kita yang fitnah, pandiran kita yang mencela kepada orang lain, meremehkan kepada orang lain dan lain sebagainya. Ini yang menjadi penyebab turunnya bala Allah. Al-bala muwakkalun bil mantiq.
Dalam hadis disebutkan tuba liman malaka lisanah wa wassa'ahu baitah wa baka ala khati'atih. Beruntunglah kata Rasulullah siapa yang dapat mengendalikan lisannya. Beruntung orang yang ketika hidupnya ia kawa mengontrol lisannya. Sa'adatul mar'i fi hifdzil lisan. Kemudiaan seseorang sa'adatul insan fi hifdzil lisan. Keberuntungan manusia di dalam memelihara lisan. Jadi mun kita hendak beruntung dunia, beruntung akhirat, beruntung jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Terutama bebinian, jaga lisan. Lawan anak jangan sumpah serapah. Ini sedikit anak bila tak salah sedikit, besar tambok. Bina landung anak datang ke rumah, datang mana hanto? Song aja nyambet hanto atau kalinya anak belum lagi mati keluar taring, jadi pampir. Maka kita tahu aja sudah mun bebinian apalagi kuitan bini bila bepandir yang kada baik lawan anak itu jadi doa dan doanya itu segera qabul. Urusan yang jahat itu yang paling mustajab kuitan bini. Urusan yang baik yang paling mustajab kuitan laki. Jadi yang kuitan laki ini yang kawa menyasahi doa kuitan bini ini kuitan laki aja. Jadi bila bini pian tulah sumpah sarapah pian tu banyak ibadah. Ya Allah jadikan anak ulun anak orang anak yang saleh ya Allah. Itu sasahi doa, sasahi pandiran bini itu na disasahi. Amun kada kita sasahi tadahulunya. Jadi yang kawa menyasahi doa kuitan bini itu doa abah. Doa abah aja kau menyasahi. Jadi bila bini itulah sumpah sarapah laki ranai. Pak situ sini tuh kabul tuh. Bahaya tuh bian. Kan dijaga nih babinian nih pandiran tuh dijaga. Jangan yang sumpah macam-macam, apalagi terkadang ketika inya sarik tah, maka bila sarik ini bian, muntong nih, nah kada kau dikontrol nih, muntong tuh kada kau dikontrol. Ngadi hibana mengontrol muntong nih, makanya sedaya upaya mun kita sangkal tuh hati, diam gitu aja sudah, diam. Maka beruntunglah kata Rasulullah siapa yang dapat mengendalikan lisannya dan merasa cukup di rumahnya, merasa cukup di rumah. Artinya inya kada tapi pangawan gitu tah. Bila pangawan itu berarti banyak pandir. Gitu kalau lah kada mau pangmun kita nih sorongonan kada ada kawan lalu bepandir tuh gila ngarannya. Bepandir sorongonan tuh gila. Yang menyebabkan kita nih nak bepandir karena kita nih banyak pergaulan. Makanya cara untuk mendapatkan qillatul kalam, sedikit bicara, adalah qillatus suhbah, sedikit bergaul. Itu cara yang paling jitu itu sudah. Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri beliau pernah mengatakan hadza zamanus sukut wa duzumul buyut wa ridha bil qut hatta an tamut. Hadza zamanus sukut. Sekarang kata beliau adalah zaman kita disuruh banyak berdiam.
diam daripada perkara yang dimurka oleh Allah. Waluzumul buyut, dan di zaman sekarang kata beliau kita disuruh mengurangi bergaul. Luzumul buyut itu maksudnya mengurangi bergaul. Kada yang berdiam di rumah cuma telepon sana telepon sini itu kurang lebih ya. Waridha bil qad, dan di zaman sekarang kita diperintahkan untuk ridha dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Hatta antamut, sampai ajal menjumpai kita. Maka jikalau 3 perkara ini diamalkannya, maka niscaya ia diakhiri dengan akhir yang indah, husnul khatimah. Luzumul zamanus sukut wa luzumul buyut wa ridha bil qad hatta antamut. Merasa cukup di rumah nih, serta menangisi dosanya. Beruntung mana Nabi yang 3 ikong nih. Yang pertama orang yang kawa mengendalikan lisan, yang kedua orang yang cukup di rumah saja, yang ketiga orang yang ketujuh menangisi dosa. Ketujuh menangisi dosa. Kita ini jarang tafakkur atas dosa-dosa kita. Seharusnya ada suatu saat adalah suatu waktu yang khusus untuk kita memikirkan dosa-dosa kita, kemudian menyesal dan menangisi akan dosa tersebut. Ada waktu yang dikhususkan spesial mengganang lawan dosa, spesial mengganang lawan dosa. Termasuk daripada keta'atan batin, ta'at batin ketika ia mengganang lawan dosanya, dan termasuk daripada maksiat batin ketika ia mengganang lawan kebaikannya. Jadi orang yang mengganang lawan ibadah, mengganang lawan kebaikan, itu maksiat batin, dosa di hati. Jadi urusan ibadah imbah digawi jangan diganang lagi. Urusan kebaikan imbah sudah kita perbuat jangan diganang lagi. Tapi ketika kita pernah melakukan dosa, ketika kita pernah melakukan maksiat, maka jangan pernah lupa dengan dosa dan maksiat kita. Jangan pernah lupa dengan dosa dan maksiat kita. Karena mengganang dosa, menangisi kesalahan kita, itu adalah ketaatan hati kita. Tapi mengganang lawan kebaikan, mengganang lawan ibadah, itu merusak lawan hati kita. Jadi yang diganang itu yang kada baik di dalam diri kita tuh, yang kada baik lalu disesali, imbah disesali lalu ia berusaha memperbaiki. Maka ketika ia memperbaiki, sibuknya memperbaiki dirinya, lalu kada ada waktu lagi memikirkan aib orang, kada ada waktu lagi memikirkan dosa orang, kada ada waktu lagi memikirkan kesalahan orang. Yang dipikirkannya aibnya, yang diperbaikinya kesalahannya, itu aja. Jadi kada ada waktu memikirkan orang, kada ada. Mun kita nih kelebihan waktu memikirkan orang, memikirkan diri seorang, memikirkan aib seorang, dosa seorang, kada suah sama sekali. Yang dipikirkan, yang dipandirakan dosa orang. Ini yang maulah hati nih makin hari makin rigat, yang disambat orang makin hari makin berigat hati ini.
Idza aradallahu 'abdan khairan bassarahu bi'uyubi nafsi. Ciri Allah ingin menjadikan hamba itu menjadi hamba yang baik, maka Allah nampakkan di hatinya segala aib-aibnya. Itu cirinya tuh. Jadi inya sibuk memperbaiki diri, sibuk memikirkan aib, dan sibuk menangisi dan menyesali akan dosa-dosanya. Mudahan kita diberikan anugerah seperti ini. Jadi yang dipikirkan ini dosa seorang aja. Nah, kemudian diriwayatkan dari Al-Auza'i bahwa ia berkata, al-mu'min yaqillul kalam wa yakthurul amal, wal munafiq yakthurul kalam wa yaqillul amal. Orang yang mukmin itu, ujar Imam Auza'i, diriwayatkan berarti dari Rasulullah. Inilah riwayat Imam Al-Auza'i. Orang mukmin, orang beriman itu sedikit bicara, yaqillul kalam. Orang beriman itu sedikit bicara, wa yakthurul amal, banyak amal. Itu tuh. Kada yang kisah kesana kemari bang, amal kada ada. Dahulu ada orang yang berkisah, inilah kisah ketuhanan di hadapan almarhum Guru Candung, di hadapan Sidin. Kisah ketuhanan di hadapan wali, panjang lebar berkisah. Apa sahutan Sidin? Orang nangai amalnya yang ia kada pandirnya Jasidin. Imbah tuh orang yang berpandir ini hidup kada lagi hendak berpandir. Kan sedikit aja pandir wali itu. Orang nangai Jasidin amalnya yang ia kada pandirnya. Ini pada tengah malam mulai jam 1 sampai jam 4 kisah ma'rifah sembahyang subuh perai. Bongol benar hidup. Kan? Un kisah ada wai kisah ma'rifah, kayaknya sandal hilang aput sekampungan. Di pintangan mana ma'rifahnya? Sabar aja belum lagi, apalagi syukur, apalagi ridha. Karena ciri orang yang ma'rifah, ia dipenuhi dengan sifat sabar, ia diliputi dengan sifat ridha. Itu ciri orang ma'rifah. Karena ia mengetahui la fa'ila illallah, tidak ada yang memperbuat kecuali Allah. Jadi pinandu benar, ketika sesuatu terjadi lawan dirinya, ini gawian Tuhan. Amun kada nyaman dirasa oleh nafsu, maka ia sabar. Bila nyaman dirasa oleh dirinya, maka ia syukur. Karena seberataan gawian Allah. Sedangkan orang yang munafik itu banyak bicara dan sedikit amal. Terbalik lawan orang yang munafik. Orang munafik ini pandir terus, cuman ba'amal kada. Ba'amalnya kada. Mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat munafik. Kemudian Abu Bakar bin Khalaf Al-Lakhmi berkata, manusia bisa mati karena tergelincir lisannya, sedangkan manusia tidak bisa mati karena tergelincir kakinya. Allah, ini apa jauh orang wah ini quds lah, iyalah kuates tulisannya, dibaca tuh quds. Ya kalau lah yang bisa bahasa Inggris lah, quds juga ya kalau lah. Kalau quds bahasa Arab tuh makan, qutul qulub, makanan hati. Cuman kalau quds yang bahasa Inggris ia penggalan hikmah, kalimat-kalimat hikmah. Jadi ujar Sidin ini baik benar nih, ulah status nih kena. Terus manusia bisa mati karena tergelincir lisannya,
Sedangkan manusia tidak bisa mati karena tergelincir kakinya. Orang yang tadingsir tuh jarang mati, tadingsir Batista jarang mati. Tapi orang yang tergelincir lisannya menyambat bongol lawan preman, tang sodok orang. Kada tahukah ikam aku nih penjagaunya di kampung. Tak salah sumpahi. Tergelincir lisan karena bisa tergelincirnya lisan dan mulutnya bisa melemparkan kepalanya, sedangkan tergelincirnya kaki bisa secara bertahap. Allah. Kemudian memelihara perut. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Dikasih lah. Ampun maaf barataan ulun, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah.